menghadiri juga, bertemu sama keluarganya. Dan alhamdulillah juga saya hafal sampai 12 termasuk almarhum, yaitu yang bernama almarhumah Nawati binti Bapak Nanang dan Ibu Lami almarhum. Bapak-bapak, adik-adik, juga ibu-ibu yang ada di belakang sana, yang mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji beserta syukurnya, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat teriring salamnya kita bacakan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita yang ada di sini akan mendapatkan syafaatul ummah nanti di yaumul kiamah. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini mewakili dari Abang Nawangga, yang pertama saya mohon maaf. Mungkin dari pelaksanaan tahlilan yang ketiga sampai malam yang terakhir ini ada ucapan ataupun sikap dari keluarga kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan saudara-saudara sekalian. Atas nama keluarga, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tahu Bapak dan saudara-saudara sekalian lelah siangnya, apalagi dalam situasi tiupan angin dingin di musim kemarau yang cukup tua ini. Ya. Enaknya habis maghrib udah merumput depan TV, tapi alhamdulillah dengan persatuan silaturahmi ukhuwah Islamiyah bisa hadir di tempat kediaman Abang Nawangga dalam rangka mendoakan semoga adik dari Abang Nawangga ini semua amal baiknya, semua sedekah jariyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai tambahan informasi, tadi juga titip dari Abang Nawangga dan sekaligus mewakili dari pemerintahan, sebetulnya ada program yang namanya One Pesantren One Produk. Nah, itu adik dari Abang Nawangga ini yang bernama Nalarati, itu pesantren di tempat Al-Baghdadi ya. Di pesantren itu mengeluarkan produk namanya minyak serbaguna atau Al-Baghdadi Oil. Oil itu bahasa gembongnya lengah. Lengah mah Jawa ya. Minyak. Ya. Itu salah satu produk pesantren di mana adik dari Abang Nawangga ini bersekolah atau pondok. Ya bisa nanti di luar acara ini menghubungi Abang Nawangga. Itu sekedar informasi. Nah, kemudian selanjutnya saya juga sekali tidak bosan-bosannya berpesan kepada jamaah ya. Semua amal baik kita, semua amal baik kita akan dihitung oleh Allah kalau kita mengerjakan sholat ya. Kalau kita mengerjakan sholat, semua amal baik kita akan terhitung walaupun 0. Kalau ada kolom 5, kolom nomor 1-nya sholat, kolom nomor 2-nya puasa 0. Kalau 0 dijadikan satu ke angka 1, itu kan jadi 10. Walaupun puasanya nggak dikerjain, tapi kalau puasanya dikerjain 3, di depannya sholatnya 0, ya percuma aja. Nah, di situ nanti puasanya bisa dikatakan sia-sia. Kalau sholat mah nggak ada yang sia-sia. Walaupun hitungannya 1, ya dapat sholatnya. Nggak kayak Pak Ustadz, hitungannya rupanya 10. Ada nilainya. Makanya tolong dikerjakan sholatnya. Mau yang bader, mau yang kulitnya hitam, mau yang kulitnya putih, kalau dia mengerjakan sholat itu akan dihitung. Nggak ada yang namanya sholat sia-sia. Ya. Kalau saya menggunakan ilmu saya dari pesantren, gak enak. Patok, nanti kalau kamu tidak sholat itu sama dengan wedus. Sama wedus kalau nggak sholat itu. Tahu wedus? Kambing. Kambing cari makan, kita cari makan. Tapi kalau kita sholat, kambing mah nggak sholat. Itu yang membedakan kita sama wedus. Itu kalau pakai ilmu dari pesantren nggak enak saya. Mendingan pakai ilmu dari Pak Ustadz Basir aja. Ya, makanya tolong supaya hidup ini jadi berharga, sholatnya dikerjain. Jangan bilang kita mah masih bader, kita mah masih larak lirik aja kalau ada cewek cakep kayak Pak RW. Kalau sholat itu nggak jangan jadi sia-sia, tolong ya.
Saya senang kalau melihat Bang Nadi. Mana ada Bang Nadi kayak itu di luar? Bang Nadi ada. Bang Nadi walaupun tiap hari ke Tanjung, motor airnya berangkat dari Cilincingnya jam 1, dia masih sholat duhur, sholat Jumat. Bang Nadi mana di Masjid Wali lah, dapat barokah ya Pak Ustadz ya. Jadi nggak ada masalah kalau yang kerjaannya jalan. Udah bareng-bareng aja, salah satu jadi imam, nggak usah pakai ruku sujud. Nah kalau ruku sujud mah kelelap tuh tukang jalan. Ya Bang Mangga. Apalagi kalau yang bubu udang, sholatnya udah di perahu. Kalau lagi nyancang kita pertama sholat itu madep ngulon, terus perahunya kena angin barat daya, jadi madep ngetan. Jangan dirubah, udah biarin sholatnya terakhirnya madep ngetan. Jadi nggak ada yang sholat sia-sia itu. Wajib selama kita berKTP Islam, selama kita beragama Islam, sholatnya dikerjain. Mau kita habis sholat itu ngebader lagi, ya terserah kalau nggak sayang sama sholatnya. Tapi bacaannya dibenerin, ya. Nanya ke Bang Nawangga, saya yakin Bang Nawangga itu bacaan sholatnya udah bagus semua. Nanya, kalau malu sama Bang Adi, nanya ke Bang Nawangga. Nih Madi anaknya Bang Nawangga, pintar bacaan sholatnya. Nanya nggak apa-apa. Keponakan sendiri, ya. Supaya jangan sampai saya dipertanyakan, oh Pak RW-nya nggak pernah nyuruh sholat. Udah saya kasih tahu. Sama Pak RW-nya juga masih badan. Tapi sholatnya saya kerjain aja. Yang penting kan menutup aurat, bacaannya benar, ya. Tolong di ini kan jadi enak kalau hari Jumat tuh resep dilihatnya. Insya Allah kata Ustaz Basir itu, kalau ada penduduk kampung yang bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit sama dari bumi. Itu kelomang bisa harganya 50 ribu satu. Ya bisa terjadi. Apalagi udangnya. Jadi itu janji Allah, dan kata Ustaz Muhammad Bashir Baharne, Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya apa nih Ustaz? Allah nggak pernah sulaya janji, pasti. Ya. Tolong itu diperhatikan betul-betul, dengan harapan kampung kita ini akan menjadi tempat yang aman untuk kita tinggali bersama keluarga, dan kita diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan dari RW 05 ini ada yang bisa berangkat haji, minimal umroh, ya murah umroh mah. Mungkin itu saja sebagai pengantar dan wakil dari tuan rumah. Saya sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama keluarga dari Abang Nawangga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Di malam yang ketiga ini tahlilan akan dipimpin oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Muhammad Bashir Bahar. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.